Iya, Kak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas dan Mbak, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Saya absen dulu ya. Hilma Hilwia, Hadir, Bu. Afina Faza, Hadir, Bu. Alia Putri, belum hadir. Alifa Pusainah, Alifa juga belum hadir. Akila, Ibu maaf, Alia hadir. Alia hadir. Akila ada. Hadir, Bu. Daniel Putra, Hadir, Bu. Helga Hamida, Latifa Rabia, Maitri Widya, Hadir, Bu. Latifa tadi ada? Belum ada ya. Muhammad Daniel, Hadir, Bu. Muhammad Hafiz, Hadir, Bu. Nazma Kamila, belum. Raden Ahmad, Hadir, Bu. Rio Putra, Hadir, Bu. Salma Nurul, belum ada. Syafitri Hadir, Bu Anggreni. Salma. Oke. Syafitri, belum. Teddy Rustiandi, belum ada juga. Theo Fadel, Hadir, Bu. Teresa Hairunisa, Umi Latifatus, belum. Yasrul Arif, Hadir, Bu. oke. Alam Maulana, belum. Amanda Sinta, Hadir, Bu. Erni Putri, Hadir, Bu. Fitri Trikurnia, Hadir, Bu. Gilang Ananda, Halimah Dewi, Hikia Hanifa Muslima, Hadir, Bu. Irgi Fazri, Hadir, Bu. Kirana Chandraning Tias, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, Hadir, Bu. Muhammad Rizal, belum. Putri Ajeng, Hadir, Bu. Raisa Francisca, Hadir, Bu. Sania Hanifa, Hadir, Bu. Safwah Ajril, Hadir, Bu. Surya Maulana Tanjung, Hadir, Bu. Windy Yolandani, Hadir, Bu. Yuni Jaya Setiawati. Oke, nanti yang belum hadir mohon dikonfirmasi ya, masuknya jam berapa. Oke, silakan di open cam dulu untuk kita screenshot. Mbak Amanda dan Mas Theo, boleh tolong untuk berita acaranya. Fitri Trikurnia, kelas A atau B? Fitri, oke. Oke, sudah ya. Ibu mohon maaf, Alifa hadir. Siapa? Alifa. Alifa kelas B, Alifa? Atau Mbak Alifa? Kelas B, Bu. Kelas B, oke. Alifa. Sama Umi juga hadir, Bu. Kelas B juga kayaknya lagi ke ayat. Umi Latifatus. Iya, Dia. betul, Bu. Oke. Sudah saya simpan. Boleh silakan Mas Theo atau Mbak Amanda. Baik, saya screenshot dulu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3.
Baik, sudah. Oke, terima kasih Mas Theo. Gilang Ananda kelas A, Syafitri Anggreni. Oke. Oke, untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester. Sekarang merupakan pertemuan yang ketujuh. Minggu depan kita akan laksanakan ujian tengah semester. Saya sudah buat soalnya. Kemudian sudah disepakati ya, berarti minggu depan UTS-nya itu jam 19.00 WIB. Dimulainya jam 7 malam, ujiannya sekitar 2 jam, berarti selesai di jam 21.00. Ya, sudah disepakati. Saya mohon nanti di minggu depan semuanya bisa mengikuti UTS, jadi tidak ada yang susulan begitu ya. Jadi karena sudah disepakati bersama, mudah-mudahan bisa melaksanakan UTS-nya di minggu depan jam 19.00. Kita akan lanjutkan materi untuk di minggu ke-7. Share screen saya terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat ya. Oke, materi kita sedikit lagi terkait dengan analisis dari tools untuk analisis ekonomi gitu ya. Oke, kita mulai saja. Kita sudah mempelajari 3 basic analysis tools ini mulai dari 3 minggu ke belakang. Yang terkait dengan analisis nilai sekarang, nilai tahunan atau annual worth, nilai sekarang dan present worth. Kemudian di minggu kemarin kita sudah mulai membahas nomor 3, yaitu mengevaluasi alternatif analisis tingkat pengembalian. Nah, yang kemarin itu kita pelajari itu terkait analisis tingkat pengembalian untuk kasus project independen. Kita sudah pelajari suatu case itu apabila kita mau mengambil keputusan, itu ada 2 case. Case-nya kita menghadapi sebuah project independen atau kita menghadapi mutually eksklusif alternatif. Kalau dia project independen, kita bisa mengambil proyek itu lebih dari satu, asalkan proyeknya layak secara ekonomi dan kita memiliki modalnya. Tapi kalau misalkan kasus yang kita hadapi adalah mutually eksklusif alternatif, yang mana alternatif tersebut harus dipilih satu, harus dibandingkan satu alternatif dengan alternatif yang lain. Nah, minggu ini materi terakhirnya adalah bagaimana kita menganalisis case yang memilih mutually eksklusif alternatif dengan menggunakan analisis tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian kemarin sudah kita bahas, namanya rate of return analysis, yang mana sekarang kita menghadapi multiple alternatif. Bab ini akan mengkaji metode-metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 2 atau lebih alternatif menggunakan perbandingan ROR atau rate of return berdasarkan metode-metode dari bab sebelumnya. Yang sebelumnya itu apa? Yaitu present worth dan annual worth. Yang mana sebelumnya lagi kita sudah pelajari parameter-parameter dalam mengubah baik itu present ke future, future ke present, present ke annual maupun annual ke present. Itu sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Jadi kalau masih ada yang Mas dan Mbak belum mengerti, silakan dipelajari lagi. Ada rekamannya juga, kalau saya tidak salah ada temannya yang merekam, silakan dipelajari lagi karena materi dari minggu ke-1 sampai minggu ke-7 itu akan masuk ke dalam cakupan yang akan ditanyakan di dalam UTS. Kemudian setiap minggu itu materinya saling berkaitan. Jadi kalau misalkan ada 1 minggu atau 2 minggu yang Mas dan Mbak belum mengerti, bisa jadi minggu-minggu ke depannya itu materinya juga sulit untuk dipahami. Jadi silakan dibaca lagi PPT-nya, saya sudah berikan sampai minggu ke-6, yang minggu ke-7 setelah kelas akan saya berikan juga.
Silakan dipelajari kembali. Nah, kalau misalkan kita menghadapi suatu case yang dia merupakan mutually eksklusif alternatif, kita harus menggunakan analisis ROR dengan cara mencari selisihnya atau increments antara dua alternatif dalam perbandingan berpasangan. Kenapa? Karena kalau misalkan case kita adalah mutually eksklusif, kita harus memilih satu dari sekian banyak alternatif. Kalau misalkan project independen, selagi dia layak secara ekonomi, kita bisa pilih semuanya. Tapi kalau mutually eksklusif, kita hanya memilih satu dari beberapa pilihan. Nah, dalam beberapa situasi, nilai ROR proyek tidak memberikan urutan peringkat alternatif yang sama dengan analisis present worth dan annual worth. Sehingga perlu dilakukan analisis ROR incremental namanya. Nah, di sini dijelaskan ketika proyek-proyek itu independen dievaluasi, analisis incremental antar proyek tidak diperlukan. Setiap proyek dievaluasi secara terpisah dari yang lain dan lebih dari satu proyek dapat dipilih. Sehingga analisis incremental ini tidak perlu dilakukan apabila case yang Mas dan Mbak hadapi ataupun nanti di UTS yang ditanyakan adalah proyek independen. Oleh karena itu, satu-satunya perbandingan adalah dengan alternatif tidak melakukan apa-apa kalau misalkan dia project independen. ROR proyek tersebut dapat digunakan untuk menerima atau menolak masing-masing proyek. Nah, kalau analisis incremental adalah analisis terhadap selisih antara dua pilihan. Kita dihadapkan atas dua pilihan, kemudian harus memilih dari dua pilihan tersebut. Jadi kalau kita lihat POV-nya, pertanyaannya adalah jika Mas dan Mbak mengeluarkan uang lebih banyak untuk memilih alternatif yang lebih mahal, apakah tambahan biaya tersebut akan memberikan tambahan keuntungan yang sepadan? Yang mana keuntungannya pasti di atas MARR. Jadi ketika diberikan dua pilihan, sudah pasti pilihan pertama lebih murah, pilihan yang selanjutnya adalah yang lebih mahal. Pertanyaannya, apakah kalau Mas dan Mbak mengeluarkan uang untuk alternatif yang lebih mahal, kelebihan bayar di awal tersebut sepadan tidak dengan keuntungan yang akan didapatkan di kemudian hari? Jadi, bentuk analisisnya adalah seperti itu, si analisis incremental. Nah, metode ROR incremental mensyaratkan agar persyaratan layanannya setara. Kemarin juga waktu kita bahas present worth dan annual worth, kalau kita membahas tentang mutually eksklusif, yang pertama yang harus dicek adalah apakah alternatif ini memiliki persyaratan layanan yang setara atau equal service requirement. Kita tidak bisa bandingkan alternatif yang layanannya tidak setara, tidak apple to apple. Kalau sudah setara, next-nya yang kita lihat adalah umur layannya. Apakah umur layannya sama atau tidak? Kalau umur layannya sama, langsung bisa dianalisis. Tapi kalau umur layannya berbeda, kemarin juga kita sudah bahas, kita bisa pakai dua cara. Kita bisa pakai menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, sehingga ada nanti pengulangan dari analisisnya. Kemudian kita bisa menggunakan study period apabila kita membatasi misalkan hanya 5 tahun, hanya 10 tahun, dan seterusnya. Jadi yang harus dicek dulu adalah apakah dia equal service atau tidak. Kalau tidak equal service sudah pasti tidak bisa dibandingkan. Tapi kalau dia sudah equal service, periksa lagi apakah umur layannya sama atau tidak. Kalau sama langsung bisa dilakukan analisis, tapi kalau berbeda silakan dipilih menggunakan KPK atau study period. Itu sudah kita bahas sebelumnya, silakan dibaca lagi materinya. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan incremental ROR, kita harus menghitung cash flow baru berdasarkan selisih dari cash flow pilihan 1 dengan cash flow pilihan 2. Sehingga yang kita memiliki cash flow baru yang mana isinya adalah selisih dari kedua cash flow awal. Jadi kita akan buatkan suatu tabel, formatnya seperti ini. Kita membuat
cash flow baru yang namanya incremental cash flow, yang mana cara menghitungnya adalah cash flow B dikurangkan dengan cash flow A. Cash flow A itu alternatif A, cash flow B adalah alternatif B. Jadi, untuk setiap tahunnya kita definisikan berapa uang yang masuk, berapa yang keluar untuk alternatif A dan B, kemudian dicari selisihnya. Selisih ini menjadi cash flow baru yang disebut dengan incremental cash flow. Nah, ini contoh soalnya biar Mas dan Mbaknya terbayang. Sebuah perusahaan konstruksi sedang mempertimbangkan pembelian mesin bor untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan. Jadi ada kontraktor, dia mau beli mesin bor baru. Mungkin dia dapat proyek baru atau proyeknya yang lama terlambat sehingga dia harus membeli mesin baru. Nah, dia dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia beli mesin bor bekas dengan harga $15.000 atau dia membeli mesin bor baru dengan harga $21.000. Nah, sudah dihadapkan pada dua pilihan. Satu pilihan lebih murah, satu pilihan lebih mahal. Lebih murah itu dia bekas 15.000, kalau dia baru harganya 21.000. Nah, kalau dia beli mesin baru, biaya operasionalnya hanya 7.000 per tahun. Sedangkan kalau dia mesin bekas, dia biaya operasionalnya 8.200 per tahun. Jadi kalau misalkan dia baru ya mungkin operasionalnya lebih murah karena dia maintenance-nya mungkin lebih gampang. Tapi kalau dia membeli mesin yang sudah bekas, sudah pernah dipakai, dibutuhkan biaya maintenance yang lebih besar. Jadi tiap tahunnya itu 8.200. Nah, masing-masing mesin diperkirakan memiliki umur 25 tahun dengan nilai sisa sebesar 5%. Artinya, di tahun ke-25 si mesin ini masih memiliki nilai 5% dari harga belinya di tahun pertama. Nah, kita lihat bahwa kondisi ini sudah masuk ke dalam mutually eksklusif. Dia harus memilih mau beli mesin bekas atau mau beli mesin baru dengan kondisi-kondisi nilai cash flow yang sudah dijelaskan di sini. Kemudian kita lihat apakah dia equal service. Betul ya, dia sama-sama mesin bor bisa memberikan layanan yang sama. Kedua, kita cek adalah apakah umur layannya sama. Di sini kita lihat umur layannya sama-sama 25 tahun. Jadi kita tidak perlu mencari KPK-nya lagi. Kemudian ada nilai sisa sebesar 5%. Oke, dari soal ini bisa kita buatkan cash flow-nya. Yang pertama yang sebelah kiri ini adalah mesin yang mesin bekas. Di tahun ke-0 dia harus mengeluarkan uang 15.000 untuk mesin bekas dan mengeluarkan uang 21.000 untuk mesin baru. Berarti tandanya adalah negatif. Sifatnya adalah outflow, uang yang keluar. Kemudian di tahun 1 sampai ke tahun 25, si kontraktor ini harus mengeluarkan uang operasional setiap tahunnya 7.000 untuk mesin baru dan 8.200 untuk mesin lama. Tercatat di sini. Di sini kenapa disederhanakan tahun 1 sampai 25? Karena di tahun ke-1 sampai 25 itu cash flow-nya sama. Jadi boleh silakan mau didetailkan 1 sampai 25 ke bawah, tapi untuk lebih sederhana langsung 1 sampai 25. Minus 8.200 karena dia juga bersifat outflow, keluar uangnya setiap tahun. Kemudian di akhir tahun ke-25, di tahun ke-25 di sini ada 5% nilai sisa. Nilai sisa itu sifatnya inflow. Artinya dia adalah pemasukan. Berarti ada plus 5% kali 15.000, 750 dan plus 5% dari 21.000 plus $1.050. Ini untuk cash flow masing-masing dari pilihannya mutually eksklusif. Ada yang bekas, ada yang baru. Kita cari incremental cash flow dengan cara
yang baru, cash flow baru dikurang dengan cash flow lama. 21.000 dikurang 15.000 jadinya tandanya positif, jadi minus 6.000. Kemudian minus 7.000 dikurang-kurang 8.200, minus jadi positif plus 1.200. Kemudian cash flow di tahun ke-25 1.050 dikurang 750 dapat 300. Nah, ini yang paling kanan itu disebut dengan cash flow incremental. Untuk contoh soal ini baru sampai sini. Yang penting Mas dan Mbak paham bagaimana untuk membuat incremental cash flow dari mutually exclusive alternatif. Oke, jika sudah paham sampai sini, bagaimana kita bisa menghitung ROR-nya? Karena pasti pertanyaannya nanti adalah yang mana yang akan dipilih. Misalkan ini, apakah yang dipilih kontraktornya mesin baru atau mesin bekas? Nah, itu pasti ujung dari pertanyaan suatu pilihan mutually eksklusif. Nah, caranya seperti apa? Ini merupakan prosedur lengkap untuk menganalisis ROR incremental dari dua alternatif. Yang pertama, urutkan dulu alternatifnya, yang mana susun alternatif berdasarkan investasi awal atau biaya dimulai dari yang terkecil, yang selanjutnya disebut A, dan investasi awal yang lebih besar disebut dengan B, itu masuk ke dalam kolom B. Kita lihat tadi. Ini ada alternatif A sebelah kiri, alternatif B sebelah kanan. A diisi dengan investasi yang murah, B diisi dengan investasi yang mahal. Sama dengan yang ini ya, di contoh soal dia sudah mengikuti cara tersebut. Jadi di yang kiri dia masukkan yang lebih murah 15.000, di yang sebelah kanan dia masukkan yang lebih mahal 21.000. Oke, itu cara yang pertama. Yang kedua, susun seri arus kas, kembangkan seri arus kas dan arus kas incremental menggunakan KPK dari umur teknisnya dengan asumsi adanya investasi ulang pada alternatif tersebut. Nah, kita cek apakah dia memiliki umur layan yang sama atau tidak. Kalau tidak, kita hitung dulu KPK-nya. Kalau sudah hitung KPK, baru kita turunkan ke dalam cash flow ini. Jumlah tahunnya sesuai dengan jumlah tahun KPK-nya. Sehingga kalau misalkan dia berulang, berarti ada investasi tambahan di pembelian berikutnya. Kemudian digambarkan diagram cash flow-nya dari arus kas incrementalnya jika diperlukan untuk memperjelas aliran dana. Kemudian perhitungkan perubahan tanda. Jadi harus diperhatikan apakah dia inflow atau outflow, apakah dia pendapatan atau pengeluaran. Kalau dia investasi berarti dia nilainya negatif. Kalau dia nilai sisa berarti nilainya positif. Kalau dia pendapatan nilainya positif. Itu sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian disusun persamaan present worth-nya. Kita sudah pelajari juga di sebelum lebaran present worth itu kita menarik semua nilai yang ada di dalam suatu cash flow menjadi nilai present worth. Bagaimana kita menghitung ROR-nya? Kita buat persamaan present worth-nya sama dengan 0, kemudian kita trial and error nilai I-nya. Nilai I tersebut merupakan nilai ROR. Ini juga sudah kita bahas ketika membahas minggu lalu, itu untuk project independen. Oke, kemudian kalau sudah dapat nilai ROR-nya atau nilai I-nya, apabila nilai I tersebut kecil dari MARR, maka dipilih alternatif A, artinya alternatif yang lebih murah. Tapi kalau misalkan hasil I atau hasil ROR-nya itu besar sama dari MARR, maka pilih alternatif yang B, alternatif yang lebih mahal. Artinya apa? Artinya kalau misalkan nilai ROR-nya lebih besar sama dari MARR, kelebihan bayar investasi kita di awal itu sepadan dengan keuntungan yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Makanya dipilih alternatif B. Kira-kira prosedurnya seperti itu. Ini contoh soal agar lebih paham. Sejumlah perusahaan konstruksi ingin membeli peralatan baru untuk meningkatkan produktivitas. Ya, di sini tidak disebutkan ya peralatannya apa.
Nah, dari keinginannya untuk membeli peralatan, dia mendapatkan penawaran dari 2 vendor. Oh, berarti peralatannya baru dua-duanya, tapi yang menawarkan ada 2 vendor. Detailnya seperti ini detailnya. Kemudian nilai MARR-nya 12%. MARR, minimum attractive rate of return, kita pelajari kemarin bahwa dia ditetapkan oleh manajer keuangan dari perusahaan. Ini ditetapkan oleh perusahaannya. MARR-nya 12%. Oke, kita lihat di sini. Dari soalnya, vendor A harganya minus 8.000. Bukan minus, harganya 8.000. Tandanya minus karena kita harus membeli. Vendor B harganya 13.000. Artinya, yang kita taruh di sebelah kiri adalah vendor A, yang kita taruh di sebelah kanan di dalam tabel adalah vendor B. Kita lihat. Nah, ini apabila kita pindahkan ke dalam format tabelnya. Sebelumnya, kita cek dulu. Kalau 2 vendor memberikan penawaran untuk alat yang sama, berarti dia sudah equal service. Yang kita cek berikutnya adalah umur layannya sama atau tidak. Ternyata tidak sama. Umur layan A 10 tahun, umur layan B hanya 5 tahun. Jadi kita cari dulu KPK-nya. KPK antara 10 dan 5 adalah 10. Artinya ada pengulangan 2 kali untuk vendor B. Kita lihat. Untuk tahun ke-0, kita melakukan investasi 8.000 untuk vendor A, 13.000 untuk vendor B. Tandanya negatif karena uangnya keluar. Oke, di tahun ke-1 sampai 5, vendor A itu ada annual cost, misalkan untuk operasional dan maintenance 3.500, sebesar minus 3.500 karena harus dikeluarkan. Kemudian vendor B 1.600, minus juga. Kemudian di tahun kelima, vendor B harus melakukan pembelian ulang karena dia umur layannya cuma 5 tahun. Karena kita pakai KPK 10 tahun, di tahun kelima berarti ada investasi lagi untuk membeli alat sebanyak 13.000 dan ada nilai sisanya salvage value di B sebesar 2.000. 2.000 ini nilainya positif. Jadi ada 2 cash flow di tahun kelima untuk vendor B, plus 2.000 dan minus 13.000. Kita lanjutkan ke tahun ke-6 dan 10, cash flow A masih sama, di annual cost-nya 3.500, di cash flow B menjadi minus 1.600 karena maintenance dan operasionalnya 1.600 annual. Kemudian di tahun ke-10, di akhir tahun ke-10, vendor A tidak punya salvage value, jadi dia tidak punya cash flow di akhir tahun ke-10 untuk salvage value. Sedangkan vendor B dia punya 2.000, jadi plus 2.000 di sini. Ditambahkan diselisihkan kolom kedua dikurang dengan kolom ke-1 sehingga kita punya incremental cash flow seperti ini. 13 minus 8.000 dapat minus 5.000 dan seterusnya untuk masing-masing tahun. Ini caranya sama dengan contoh soal yang sebelumnya sehingga kita memiliki incremental cash flow. Ini cash flow yang baru hasil selisih antara vendor A dan vendor B. Kemudian, kalau kita sudah punya tabel ini, untuk memudahkan silakan buat cash flow-nya. Dari sini berarti cash flow-nya selama 0 sampai 10 tahun. Di tahun pertama, di tahun ke-0 ada minus 5.000, arahnya ke bawah dari sini. Minus 5.000. Kemudian tahun ke-1 sampai tahun ke-5 ada plus 1.900. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Sebesar 1.900. Kemudian di tahun ke-5 lagi ada cash flow minus 11.000. Jadi di tahun ke-5 ada inflow 1.900, ada outflow 11.000.
Ini hanya menggambarkan hasil dari incremental cash flow. Kemudian dari tahun 6 ke 10, nambah lagi 1.900. Ini 1.900. Di akhir tahun ke 10 ada salvage value plus 2.000. Jadi ada naik lagi ke atas 2.000. Mudah-mudahan sampai sini paham. Kita sudah punya cash flow ini. Dari prosedur tadi, kalau sudah membuat cash flow, kita perlu membuat persamaan present worth dengan persamaannya menjadi sama dengan 0. Sebelumnya kita sudah bahas, present worth itu kita menarik semua nilai yang ada di dalam cash flow ini menjadi nilai present. Ya. Karena persamaannya untuk mencari nilai I ini adalah present worth sama dengan 0, maka di sini 0 sama dengan ini di tahun ke 0 bentuknya sudah present ya, karena present itu dia ditarik ke saat sekarang semua. Berarti ini dia sudah nilai present minus 5.000 ditambah dengan ini nilai ke 1 sampai ke 10 untuk 1.900 itu nilai apa namanya? Nilai yang setiap tahunnya konstan dan nilainya sama dalam periode tertentu. Nilai annual ya. Jadi nilai 1.900 ini adalah nilai annual. Kita tarik nilai annual ini menjadi present dengan cara mengalihkan dengan faktor P terhadap A. Kenapa faktor ini? Lihat materi minggu ketiga. Kita di given nilai annual, yang kita cari nilai presentnya. Jadi 1.900 dikalikan dengan faktor P terhadap A, koma nilai I yang kita cari, koma dia annual selama 10 tahun, koma 10. Itu untuk ini yang 1.900 kita tarik menjadi present. Sisa yang 11.000 dan 2.000. 11.000 terjadi di periode kelima dan bentuknya adalah single payment, berarti dia adalah nilai future. Nilai future ditarik menjadi nilai present dikali dengan faktor P terhadap F. Ya. Saya harap bisa diikuti, bisa dipahami. Ini dia single payment 11.000, berarti dia bentuknya future. Future ditarik menjadi present harus dikali dengan faktor P terhadap F. Yang dicari P yang kita ketahui adalah F. Jadi karena nilainya ke bawah, tandanya minus 11.000 dikali dengan faktor P terhadap F dengan nilai I tertentu yang mau kita cari, dan dia N-nya adalah 5. Periode kelima, terjadi di periode kelima. Oke, yang ini sudah, yang ini juga sudah. Oke. Yang ini sudah bentuknya present. Ini sudah bentuknya annual, yang ini juga sudah. Kemudian yang ini single payment di periode kelima, jadi dia adalah future, ini juga sudah. Yang belum ini 2.000. Tandanya positif karena dia arahnya ke atas, tandanya positif. Kemudian dia adalah single payment ya, single payment di N10. Di N10, kemudian dia bentuknya future. Ini future, ini juga future, ini sudah present, ini annual. Ini annual. Ya, future di periode ke-10 diubah, ditarik menjadi nilai P, jadi dia 2.000 dikali dengan faktor P terhadap F, yang diketahui F yang dicari P, koma I, ini adalah ROR yang mau kita cari, koma 10 adalah periodenya. Jadi semuanya sudah, ini juga sudah. Jadi persamaan ini harus sama dengan 0. Ya.
Oke. Sampai sini saya harap bisa paham. Kemudian dari prosedur ini, kalau sudah disusun persamaannya present word sama dengan 0, maka selanjutnya Mas dan Mbak harus menentukan nilai I-nya atau nilai ROR dari cash flow incremental ini. Dari persamaan ini cari nilai I. Ini P terhadap A rumusnya apa? P terhadap A, kalau lupa silahkan buka materi minggu ke-3. Di situ ada P terhadap A. P terhadap A itu rumusnya, sorry. P terhadap A, saya tidak bisa tulis dengan rapi ya, maaf. 1 ditambah I pangkat N minus 1 per I kali 1 plus I pangkat N. Oke, ini rumus P terhadap A. Kemudian kita butuh rumus P terhadap F. P terhadap F itu adalah 1 ditambah I pangkat minus N. Oke, silahkan masukkan ini, rumus ini ke sini. Masukkan rumus ini ke sini. Kedua ini. Kemudian trial and error nilai I-nya. Nih, ini ada I kan? Ada I. Trial and error nilai I-nya. Misalkan I-nya 12%. Misalkan. Karena tadi di soal MARR-nya 12% kan. Kita mau cari apakah dia dekat-dekat dengan 12% atau tidak. Kalau kita masukkan I-nya 12%, apakah memenuhi nilainya sama dengan 0 atau tidak? Kalau belum, trial and error lagi. I-nya 15% misalkan. Memenuhi atau tidak sama dengan 0. Kalau tidak, trial and error lagi, misalkan 10%. Jadi ada proses trial and error untuk mendapatkan nilai I ini dari persamaan ini. Akan lebih mudah menggunakan Excel, itu sudah pasti. Akan lebih mudah. Tapi kalau di ujian, saya menginginkan Mas dan Mbak menulis trial and error-nya minimal 3 kali atau 2 kali gitu ya. Jadi ada proses Mas dan Mbak menghitung nilai I-nya. Oke. Kalau misalkan sudah 3 kali masih belum ditemukan caranya, itu kita bisa menggunakan cara interpolasi. Trial and error dapat dilakukan hingga mendapatkan 2 nilai dengan tanda yang berbeda. Jadi misalkan yang tadi ya, yang tadi kita masukkan I-nya misalkan 10%. Dapatnya present word-nya nilainya positif. Kemudian dimasukkan I-nya 15%. Dapat present word-nya nilainya negatif. Kalau sudah ditemukan dari 2 trial and error itu tandanya berbeda, satu positif, satu negatif, artinya nilai 0 yang kita inginkan itu sudah terlewat dari trial and error yang pertama, Mas dan Mbak bisa gunakan metode interpolasi. Ini rumusnya. Itu kita bisa mencari nilai dari 2 trial and error. Disederhanakan dengan ini. Nilai I yang Mas dan Mbak cari sama dengan I yang pertama. Tadi misalkan I yang pertama 10. Ditambah dengan present word yang pertama. Itu nilainya positif. Dikurang 0, present word yang pertama nilainya positif. Dikurang present word nilai kedua nilainya negatif.
Ya, yang kedua tadi kalau nggak salah 15% dikurang dengan 10%. Itu untuk mendapatkan nilai I ROR-nya. Nah, kalau sudah di trial and error, itu dapatnya segini, 12,65% nilai ROR-nya. Nah, kalau sudah tahu nilai ROR-nya gimana? Kita balik ke prosedur. Prosedur bilang, kalau misalkan nilai ROR yang kita cari kecil dari MARR, pilih yang A. Kalau lebih besar, pilih yang B. Tadi kita dapatnya 12,56. Yang mana MARR dari perusahaan 12. Artinya dia lebih besar daripada MARR sehingga kita pilih yang B, vendor yang memiliki harga lebih mahal. Itu caranya kalau mendapatkan cash mutually eksklusif alternatif. Cari dulu, kita gunakan dulu tabel ini, cara hitungnya yang ini yang lebih murah, ini yang lebih mahal, kemudian cari incremental, cari si selisihnya. Selisihnya buatkan ke dalam cash flow-nya ditarik menjadi nilai present. Nilai presentnya sama dengan 0, itu adalah nilai ROR. Nilai ROR, nilai I dicari dengan trial and error. Kalau sudah nemu positif dan negatifnya itu berbeda, bisa menggunakan interpolasi. Pakai rumus ini. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Sedikit tambahan, tingkat pengembalian yang ditentukan untuk seri arus kas incremental dapat diinterpretasikan sebagai nilai tingkat pengembalian impas atau biasa kita sebut dengan break-even rate of return. Break-even itu adalah ketika nilainya sama dengan 0. Tingkat pengembalian impas atau break-even adalah nilai I incremental di mana nilai present worth ataupun annual worth dari arus kas incremental tepat bernilai 0. Nah, satu lagi yang mau saya tambahkan, ini persamaan sama dengan 0 ini boleh menggunakan present worth, boleh menggunakan annual worth. Silakan Mas dan Mbak mau pakai yang mana. Tapi kalau saya kebiasaan pakai present worth karena saya rasa lebih mudah. Tapi kalau Mas dan Mbak mau pakai annual worth, ya silahkan. Berarti yang ini diubah ke annual, ini ubah ke annual, ini ubah ke annual. Yang ini bentuknya sudah annual. Silakan pakai yang mana saja, yang dirasa lebih nyaman dan lebih mudah. Hasilnya akan sama. Nah, nilai ROR itu yang menyebabkan nilai present worth-nya atau annual worth-nya adalah 0, itu disebut dengan nilai break-even-nya atau break-even nilai pengembalian impas rate of return. Secara ekuivalen, ROR impas atau break-even adalah nilai I di mana nilai present worth atau annual worth dari arus kas aktual kedua alternatif tepat sama satu sama lain. Itu adalah nilai break even. Jadi kalau kita buatkan grafiknya, yang sumbu X itu adalah nilai delta I atau ROR untuk setiap nilai persennya. Yang ini adalah nilai present worth-nya. Yang sumbu Y. Terlihat di angka 12,65 tadi ya yang sudah dicari. Itu nilai present worth-nya tepat 0. Kalau dia di zona kiri dia positif, di zona kanan dia sudah negatif nilainya. Titik di mana kurva memotong sumbu X itu di sini, itu adalah nilai break even sebesar 12,65%. Di mana nilai present worth-nya vendor A sama dengan nilai present worth-nya vendor B. Nah, kalau kita lihat zona kiri, apabila nilai MARR-nya itu kecil dari 12,65, berarti yang kita pilih adalah bagian ini.
kita pilih vendor B. Tapi kalau MARR-nya itu besar dari 12,65, kita pilih vendor A. Sudah tidak sepadan lagi mengeluarkan uang lebih untuk vendor B terhadap dengan keuntungannya. Jadi kalau MARR-nya besar dari 12,65, kita sudah pilih vendor A. Kebetulan di soal MARR-nya kecil dari 12% di sini. Jadi kita pilih vendor B. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu saya mau nanya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya mau nanya Bu, Iya. kalau misalnya dalam soal tuh ngebedain untuk semester anual sama filternya tuh gimana ya Bu? Masih Mbak, suaranya agak kurang jelas, boleh lebih jelas? saya chat aja ya Bu. Di chat boleh, biar lebih jelas ya. Sorry, saya di sini juga lagi cuacanya kurang bagus, jadi mungkin sinyal saya yang kurang bagus. Oke, jadi materi untuk UTS itu sampai materi tadi. Sampai menghitung ROR dari tingkat pengembalian case-nya mutually eksklusif. Buat membedakan soal yang perhitungan anual sama future karena masih keliru. Maksudnya gimana Mbak Alifa? Membedakan anual dan future maksudnya yang masih bingung? Tadi itu kan ada soal tahun satu tuh. Nah itu tuh gimana gitu Bu, buat apa ya, masih susah bingung gitu loh pakai cara anual atau yang filternya itu gimana, kan tadi kata Ibu bisa ditukar anual atau yang filter. Kalau yang boleh pakai annual ataupun present ya, bukan future ya. Jadi boleh menggunakan present word, boleh menggunakan annual word. Yang mana present, yang mana annual, itu baca materi 2 minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya kita bahas, 2 minggu sebelumnya kita bahas annual word, 3 minggu sebelum ini kita bahas present word. Itu dulu. Oke, sambil saya share ya. Ini terlihat sekarang? Nah, ini untuk membuat dia menjadi 0, itu boleh menggunakan annual word, boleh menggunakan present word. Annual word kita ubah semua yang ada di dalam cash flow ini menjadi nilai annual. Oke, kita buka lagi materi yang week 3. Week 3. Nah, ini. Yang ini diingat-ingat lagi ya, ada faktor F terhadap P, P terhadap F, P terhadap A terhadap P. Faktor ini adalah faktor yang digunakan untuk mengubah suatu nilai menjadi nilai yang lainnya. Di minggu pertama kita sudah pelajari, nilai itu ada yang present. Present itu kalau dia terjadi di saat ini, di tahun ke-0. Itu present namanya. Kalau dia terjadi satu kali single payment di periode yang akan datang, disebut dengan future. Kalau dia terjadi terus-menerus,
setiap tahun nilainya konsisten dan sama, itu nilai anual namanya. Kalau kita lihat dari sini, ini dia di tahun ke-0. Berarti dia adalah present di sini. Dia sudah present nilainya di tahun ke-0. Nah, kemudian coba Mbak siapa tadi, sorry saya lupa namanya. Coba Mas dan Mbak lihat kalau 1900 terjadi di tahun ke-1 sampai tahun ke-10 nilainya sama terus-terusan. Berarti dia nilai anual ya. Dia nilai anual. Kemudian di sini ada 11.000. 11.000 teman-temannya di kiri kanan kan nggak ada. Berarti dia cuma dikeluarkan satu kali, namanya single payment. Single payment terjadi di tahun kelima, namanya future. Terjadi di tahun yang akan datang, periode kelima. Namanya future. Ini juga single payment yang 2.000 terjadi di tahun ke-10. Nah, kita mau ubah nilai ini semua ke dalam present word. Ini sudah present, ini anual, berarti pakai faktor P terhadap A, koma I, koma 10. Karena dia terjadi 10 kali sampai tahun ke-10. Kalau yang ini dia future, karena dia future ditarik menjadi nilai present, gunakan faktor P terhadap F. Ini juga future ditarik ke nilai present dikali P terhadap F. Bedanya apa ini dan ini? Ini tahun kelima, ini tahunnya ke-10. Ya. Nah, ini. Ini sudah kita pelajari minggu ketiga. Nah, ini. Ini kalau mencari F yang kita ketahui P. Tapi yang tadi kan yang kita ketahui F, yang kita cari P kan. Berarti pakai rumus yang ini. P sama dengan F dikali 1 plus I pangkat minus N. N-nya tadi berapa? 5 atau 10. Pakai yang ini. Tapi kalau nilainya anual mau diubah jadi P, pakai rumus yang ini. Anual sama dengan P, kebalik. Kita tahunya nilai anualnya, kita mau cari nilai P-nya, pakai rumus yang ini. P sama dengan anual dikali 1 plus I pangkat N minus 1 per I dikali 1 plus I pangkat N. N-nya diketahui, yang kita cari nilai I-nya. Jadi trial and error itu masukin nilai I-nya di sini 15% misalkan. Benar nggak 15% menghasilkan persamaan ini, benar atau tidak? Kalau tidak, coba lagi 10%. Nah, kalau sudah ditemukan dua nilai dengan tanda yang berbeda, bisa pakai ini untuk menentukan ROR-nya. Sampai sini paham? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya. Oke. ROR yang Mas dan Mbak cari itu adalah break even. Saya hanya menambahkan bahwa si ROR itu juga bisa kita sebut sebagai break even ya. Nah, ini hanya bentuk penjelasan saja bahwa break even itu atau ROR yang Mas dan Mbak cari itu akan membuat nilai present worth-nya itu tepat dengan 0 ya. Kalau mau membuat grafik ini ya masukkan I-nya 12%, present worth-nya berapa, I-nya 10, present worth-nya berapa. Makanya dapat grafik seperti ini. Break even itu hanya menjelaskan ketika nilai ROR sudah ditemukan, break even itu menjelaskan bahwa dengan nilai ROR seperti itu, present worth-nya tepat impas bernilai 0. Gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi,
kita cukupkan. Oke, sebelumnya yang merekam siapa ya? Rekam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, Bu. Alifa, Mbak Halifah? Iya, betul. Biasanya di-share ke teman-temannya dengan apa? Biasanya YouTube, tapi linknya aja, Bu. Jadi hanya orang-orang yang tinggal linknya aja yang bisa lihat. Oke, saya boleh minta tolong untuk yang minggu ke-6 dan minggu ke-7 boleh di-upload di Google Drive? Baik, Bu. Nanti di-upload di Google Drive ya, saya minta linknya. Saya mau kasih ke mahasiswa reguler karena memang mahasiswa regulernya juga tertinggal karena mengikuti LabCon. Jadi nanti saya minta ininya ya, linknya untuk Google Drive untuk minggu ke-6 dan 7 saja. Oke? Baik, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Alifah. Kemudian soal untuk UTS itu ada 3 soal, kalau saya nggak salah. 3 soal dikerjakan dalam waktu 2 jam 120 menit. Hasil pengerjaannya itu dikirimkan ke saya dalam bentuk PDF. Kalau misalkan mau tulis tangan silahkan, tapi pastikan hasil scan-nya dan tulisannya bisa dibaca dan terscan dengan jelas. Kalau rasanya tidak bisa memastikan itu, silakan kerjakan di dalam Word, nanti diubah ke PDF. Saya bebaskan senyamannya Mas dan Mbak saja, boleh menggunakan tulis tangan, tapi pastikan tulisannya terbaca dan scanannya jelas. Itu. Kemudian nanti di soalnya saya akan berikan rumusnya, rumus yang tadi, rumus P terhadap A terhadap P itu saya berikan. Kemudian ada ketentuan-ketentuan tertentu nanti ketika UTS saya akan jelaskan ketika minggu depan, tapi untuk bayangan saja soalnya 3 soal ya. Soalnya tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah kita bahas materi yang pertama, minggu pertama sampai minggu ke-7. Tidak akan jauh dari materi itu. Dan saran saya pahami contoh-contoh soalnya, ya mirip-mirip dengan contoh soal, ya. Silakan persiapkan dirinya untuk UTS. Kita sudah sepakat minggu depan jam 19.00. Sampai sini ada yang mau ditanya? Cukup jelas ya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, untuk pertemuan terakhir di sebelum UTS, karena setelah UTS itu akan dilanjutkan oleh Bu Santi ya. Jadi saya pertemuannya sampai hari ini saja untuk materi, minggu depan kita ketemu di UTS. Minggu setelah UTS dilanjutkan oleh Bu Santi. Ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.